dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kanker payudara. Dan kami di bawah bimbingan Ibu Eka Maulana Nurjana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Silviani dan teman saya. Nama saya Mintahul Maula. Dan nama saya Siti Fatima. Simak terus video kita ya. Bye-bye! Di sini ada data kanker di Indonesia pada tahun 2020. Dan sampai saat ini masih menduduki nomor 1 di Indonesia. Kanker adalah pertumbuhan sel yang abnormal, tak terkendali dan terus-menerus, serta dapat merusak jaringan setempat dan dapat menyebar dari setiap jenis sel ke seluruh tubuh manusia. Kanker payudara adalah jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel ganas tumbuh di dalam jaringan payudara. Sel-sel ini dapat membentuk tumor yang bisa teraba pada saat pemeriksaan fisik. Oke teman-teman, di sini ada beberapa ciri-ciri dari kanker payudara. Yang pertama ada perubahan tekstur, kemudian ada kulit lekuk ke dalam, kemudian ada keluarnya cairan dari puting, kemudian ada keluarnya cairan darah yang dari puting, kemudian ada ruam atau kemerahan, benjolan di ketiak, kemudian ada puting lekuk di dalam, dan juga benjolan pada payudara. Untuk benjolan payudara terbagi menjadi dua, yaitu ada tumor dan juga bukan tumor. Untuk tumor terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang jinak dan juga ada yang ganas. Kemudian untuk bukan tumor itu terbagi menjadi dua, yaitu infeksi dan juga hormonal. Untuk hormonal terbagi menjadi dua, yaitu padat dan juga kista. Untuk kista sendiri ini berbentuk bulat atau biasanya lonjong, kemudian berisinya cairan. Untuk infeksi ini biasanya ada peradangan pada payudara yang biasanya disebut dengan masitis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tanda-tanda kanker payudara. Yang pertama, satu-satunya gejala yang mungkin dirasakan pada stadium dini adalah adanya benjolan pada payudara. Yang kedua, kanker payudara dapat diketahui oleh si penderita dengan cara melakukan pemeriksaan sadari. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu sadari, kita simak video di bawah ini ya. Hai, saya Mami BH. Iya, BH yang biasa Anda kenakan sehari-hari. Saya dan teman-teman mau berbagi cerita seputar kanker payudara. Kanker payudara tidak menakutkan kok bila dikenali. Yuk lakukan pemeriksaan rutin dan obati secara medis bila terdiagnosa. La 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 la. Hai Jubeha, ceria banget. Kan pemilikmu terkena kanker payudara. Iya Isabeha, pemilikku memang terdiagnosa kanker payudara. Tapi karena rutin melakukan periksa payudara sendiri alias sadari, ia terdeteksi dini, sehingga peluang sembuhnya besar. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Hai Mami BH, Isa BH bertanya mengenai pemilikku yang terkena kanker payudara dan seputar sadari. Kalau itu sih, Mami tahu banget. Kalau begitu, jelasin dong Mami. Kanker payudara tidak seseram bayangan orang. Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara. Semakin dini ditemukan dan diobati, semakin besar peluang sembuhnya. Lalu, bagaimana cara deteksi dini kanker payudara? Caranya melalui pemeriksaan payudara, mamografi, USG payudara, serta operasi pengambilan jaringan bila diperlukan. Bagaimana sih cara melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 menstruasi hingga hari ke-10 di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting. Yuk, mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk kedua payudaramu tidak simetris. Kedua,
Letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Cermati area payudara kiri sampai ke tiap. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah atau mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu. Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter. Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitaran ketiak. Cermati payudara menggunakan 3 pola gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri. Meskipun 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak, namun jika menemukan benjolan atau perubahan payudara, segera periksakan ke dokter. Terus apa aja sih penyebab kanker payudara? Penyebabnya belum diketahui. Dimulai dari sel-sel payudara yang membelah diri lebih cepat, tanpa terkendali, dan bisa menyebar ke organ tubuh lain. Untuk informasi lebih lengkap seputar kanker payudara, klik kalahkanker.com. Wah, Mami BH pinter banget. Terima kasih infonya, Mami BH. Shh, jangan lupa lakukan sadari secara rutin ya. Penyebab kanker payudara saat ini masih belum diketahui, tapi ada resiko-resiko yang bisa menyebabkan kanker payudara. Dari Kemenkes, yang pertama itu terpaparnya asap rokok ataupun saat merokok. Yang kedua yaitu tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti tinggi lemak, terus seratnya rendah, adanya makanan yang berbahan kimia ataupun pengawet, serta pewarna. Yang ketiga yaitu haid pertama pada usia kurang dari 12 tahun. Yang keempat yaitu pada masa menopause atau berhentinya haid pada setelah 50 tahun. Dan yang kelima yaitu tidak pernah menyusui pada anak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mempunyai riwayat keturunan kanker payudara. Di sini ada gambar penderita kanker payudara, yaitu selanjutnya saya akan membahas bagaimana pencegahan kanker payudara. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, menjaga berat badan supaya ideal. Yang ketiga, yaitu terhindarnya asap rokok. Yang keempat, hindari konsumsi alkohol. Yang kelima, yaitu rutin berolahraga. Yang keenam, yaitu menyusui dengan teratur. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.